Mengqadha sholat itu adalah sholat yang memang sengaja kita tinggalkan. Sengaja kita tinggalkan beberapa waktu yang lalu, maka kita qadha sholatnya sekarang. Umpamanya gini, kira-kira 1 tahun yang lalu pernah tidak sholat, lalu kita ingat-ingat, kira-kira sholatnya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini nanti ada penjelasannya sebetulnya sini, ada juga. Cuman ya sudah bertanya duluan nih, berarti belum sabar nih kan. Nanti akan ada ya. Iya. Ketika dia pengen qadha, misalnya sholat maghrib, setelah sholat maghrib selesai, nanti mundur ke belakang, usalli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Kalau kemarin itu 3 hari tidak sholat, 3 hari 3 malam tidak sholat, kalau pengen selesai sehari, maghrib qadha'nya 3 kali. Jadi sudah sholat di salam, sholat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Pak Widodo WA saya hari ini, judulnya adalah tentang sholat. Saya berharap nanti pembahasan sholat itu bisa sampai tuntas, karena kalau pembahasan tentang sholat itu sangat panjang, sangat lebar, sangat luas, dan banyak permasalahannya. Kemarin kita membahas tentang kurban, itu hanya pada muqaddimah, belum masuk kepada isi. Sekarang kita membahas tentang sholat, mudah-mudahan nanti terkupas sampai ke kulit-kulit luarnya. Mudah-mudahan. Baik. Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi, yang menyusun kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, itu menyampaikan di dalam Kitabus Shalah. Kitabus Shalah itu artinya adalah bab-bab yang menjelaskan tentang sholat. Jadi kitab itu isinya yang pertama adalah kitab. Penjelasan dari kitab itu namanya bab. Penjelasan dari bab itu namanya fasal. Penjelasan dari fasal itu namanya far'un. Jadi kumpulan dari far'un itu adalah fasal, kumpulan dari fasal itu adalah bab, kumpulan bab itulah namanya kitab. Nah, kali ini kita membahas induknya, yaitu Kitabus Shalah. Beliau menyampaikan, as-shalawatul maktubatu khamsun. Salat yang diwajibkan oleh Allah itu ada 5. Tentu kita semua sudah tahu, tidak ada yang tidak tahu, semuanya pasti sudah tahu. Apa dasarnya sekarang sholat yang diwajibkan oleh Allah itu 5 waktu? Apa dasarnya? Nah, kalau ditanya apa dasarnya, saya yakin banyak yang tidak tahu. Maksudnya hadisnya apa gitu, ada yang tidak tahu.
Tapi kita semua tahu kalau sholat wajib itu 5 waktu. Cuman ditanya, berapa sholat wajib? 5 waktu. Apa dasarnya kalau sholat itu 5 waktu? Di Al-Quran adakah yang menjelaskan sholat wajib itu 5 waktu? Tidak ada. Makanya yang menjelaskan Al-Quran adalah hadis. Maka dikatakan di sini lima ruya Thalhah bin Ubaidillah, berdasarkan riwayat dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Kalimatnya di sini ada fiil, setelah fiil langsung maf'ulun bih. Fiilnya mana? Ata. Mana maf'ulun bihnya? Rasulah. Jadi rasul itu menjadi objek, maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di belakang. Apa itu? Rajulun. Kalau ada susunan kata seperti ini dalam bahasa Arab, itu artinya bisa diartikan sebagai kata kerja pasif. Dalam bahasa Inggris namanya passive voice. Ini kata kerja pasif, artinya di. Di sini dikatakan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi, bukan mendatangi tapi didatangi oleh seorang laki-laki min ahli Najdin. Seorang laki-laki ini berasal dari daerah namanya Najd. Ini daerah yang rawan nih, daerah Najd ini. Bagaimana laki-laki yang mendatangi Rasulullah ini? Sa'ir ra'si, kepalanya acak-acakan, maksudnya adalah rambutnya acak-acakan, rambutnya kusut. Yusmi'u dawiya sautihi, dalam keadaan rambutnya kusut acak-acakan tadi, dia memperdengarkan suaranya yang sengau. Suaranya apa sengau? Bindeng, bindeng ya. Kalau ngomong nggak gitu, ngomong nggak jelas, nah, suaranya nggak enak, nggak kedengaran jelas. Bilang mungkin gitu, karena mungkin antara hidung dengan kuping itu nyambung salurannya. Jadi di sini orang Najd ini ngomongnya sengau, jadi terdengar nggak jelas begitu. La yufqahu ma yaqulu, apa yang ia katakan itu tidak sama sekali bisa dipahami. Artinya para sahabat pada saat itu yang ada di dekat Nabi itu tidak bisa memahami suara orang ini mau ngomong apa, nggak jelas. Hatta dana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dari Najd yang rambutnya acak-acakan tadi, yang suaranya sengau nggak jelas tadi, dia menyadari suaranya nggak jelas, maka ia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Ternyata orang dari Najd ini yang suaranya sengau tadi itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lupa pakai ini ya. Iya, tapi jelas Pak dari sana. Jelas. Jadi pakai apa tidak nih? Pakai. Iya. Lupa sampai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu alaika fil yaumi wal lailati. Ini dasarnya sholat 5 waktu. Ada sholat 5 waktu yang Allah wajibkan padamu 1 hari 1 malam. Artinya Rasulullah menjelaskan kepada orang Najd ini bahwa ada kewajiban sholat yang Allah berikan kepadanya sehari semalam, sholat 5 waktu. Orang Najd ini tidak tanggung-tanggung untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu ia bertanya, faqala hal alayya ghairuha, ya Rasul, apakah ada sholat yang lain yang diwajibkan kepadaku selain 5 waktu itu? Dia nanya seperti itu. Jangan-jangan nanti ada sholat yang lain yang
wajib. Lalu Rasulullah sampaikan, faqala la illa anta tawwa'a. Tidak ada yang lain sholat yang diwajibkan kepadamu illa anta tawwa'a, kecuali sholat tatawwu atau sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu jumlahnya bukan main banyaknya. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat sunnah itu sampai 1000 rakaat. Saking banyaknya sholat sunnah itu. Dan bahkan di sini juga dijelaskan, Umar bin Khattab kalau berjalan ketemu dengan masjid, pasti Umar bin Khattab itu berhenti. Lalu sholat minimal 1 rakaat, namanya sholat tatawwu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Artinya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kita pasti boleh mengikutinya. Karena Nabi menyuruh supaya mengikuti sunnah Nabi, pun pula mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Khattab. Berikutnya penjelasan daripada Kitabus Shalah ini kita bahas. Faslun, fasal, wala yajibu dzalika illa ala muslimin balighin aqilin tahirin. Tadi dikatakan sholat 5 waktu itu wajib 1 hari 1 malam. Lalu kepada siapa diwajibkan ini? Dikatakan di sini wala yajibu dzalika, sholat 5 waktu sehari semalam itu tidak wajib illa ala muslimin balighin aqilin tahirin, kecuali untuk orang muslim yang baligh, orang muslim yang akil, berakal, orang muslim yang tohir, suci. Jadi syaratnya 3 nih. Pertama, balik artinya sudah cukup umur, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Yang kedua, akil, akalnya itu sudah bisa membedakan, sudah bisa dipakai akalnya. Kemudian tohirin, syarat yang lain adalah suci. Kalau tidak suci, tidak wajib sholat. Ada loh sekarang ini yang tidak wajib sholat, yang tidak suci. Seperti siapa? Perempuan sedang haid itu nggak wajib dia sholat. Jangan mentang-mentang sholat sehari semalam 5 kali, sehari semalam itu, lalu dalam keadaan datang bulan, sholat juga, itu justru malah salah. Maka sholat itu diwajibkan hanya kepada orang satu, orang muslim yang akil. Kedua, balik. Ketiga, tohir. Syarat 3-3-nya ini harus ada. Balik, akil, tohir. Balik, cukup umur. Akil, berakal. Tohir, suci. Makanya Bapak kalau mau sholat kemudian belum wudu, belum boleh sholat itu. Nggak sah kalau maksa sholat, harus suci dulu. Fa'ammal kafiru, lalu permasalahannya, bagaimana dengan orang kafir? Boleh enggak atau wajib enggak dia sholat? Ini pertanyaannya seperti itu. Fa'ammal kafiru, adapun orang kafir, fa'in kana asliyan, kalau kafirnya itu asli. Asli itu artinya dari lahir itu sudah kafir. Begitu lahir, oe itu bapaknya sudah kafir, emaknya sudah kafir, maka anaknya kafir. Bapaknya Islam, emaknya Islam, anak lahir dalam keadaan Islam. Biasanya seperti itu, hukumnya seperti itu. Bapak Nasrani, ibu Nasrani, anaknya juga Nasrani. Bapak Yahudi, ibu Yahudi, anaknya juga Yahudi. Bapak Muslim, ibu Muslim, anaknya juga Muslim. Maka kalau dia kafir asli dari lahir, emak bapaknya itu adalah orang kafir, lam tajib alaihi, sholat tidak wajib atasnya. Kalau kafir asli, dia tidak wajib sholat. Lalu pertanyaannya, bagaimana nanti si kafir ini kalau masuk Islam? Dia sudah umur 25 tahun baru masuk Islam. Kan baliknya itu kan umur 15 lah rata-rata ya. Kalau fikih mengatakan tuh rata-rata 15. Baik ada tanda maupun tidak ada tanda. Artinya kalau tidak ada tanda itu balik itu 15. Perempuan kalau tidak haid itu 15 tahun itu sudah balik. Apa ada perempuan umur di atas 15 tahun itu tidak haid? Ada. Karena saya pernah ditanya oleh perempuan yang berusia 23 tahun,
Ustadz, saya ini sudah 23 tahun tapi nggak pernah haid. Lalu bagaimana nanti aku bisa punya anak apa tidak? Kalau pertanyaan bisa punya anak atau tidak, pertanyaannya kamu punya suami apa tidak? Kalau nggak punya suami ya nggak punya anak. Dari mana jalannya punya anak kalau nggak punya suami? Dibilang saya ada suami Ustadz. Kalau ada suami, insya Allah bisa ada anak kalau Allah mengendaki. Itu kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya saya wajib sholat atau tidak, itu lebih gampang menjawabnya. 23 tahun itu wajib sholat, baik datang bulan maupun tidak datang bulan dari dia lahir. Tapi dengan syarat akil, balik, tohir. Oleh karena itu kalau perempuan tidak haid umur 15 tahun sudah dinyatakan balik. Itu ijma ulama. Baik laki-laki maupun perempuan umur 15 tahun balik. Ketika dia 25 tahun baru masuk Islam, bagaimana antara 15 tahun dan 25 tahun itu, 10 tahun kemarin itu bagaimana? Kalau dia telah masuk Islam, wajib mengqadha atau tidak? Itu pertanyaannya. Kan selama ini jarang kan ada ngungkap seperti itu. Ini baru masuk Islam. Kayak ini nanti setelah sini insya Allah saya akan mensyahadatkan seorang Nasrani, marganya Gultom. Saya sudah buat sertifikatnya. Kenapa saya buat sertifikat? Gunanya sertifikat itu adalah nanti ketika dia mau merubah status agamanya di Dukcapil, nanti bisa dirubah. Maka saya bisa membuatkan sertifikatnya gratis, tidak dipungut biaya. Setelah tanda tangan kepala KUA, nanti selesai dilaminating, dia pergi ke Dukcapil untuk merubah kakaknya, melampirkan itu, selesai KTP-nya berubah menjadi Islam. Jadi nanti insya Allah setelah ini saya sudah ditunggu untuk mengislamkan seorang Nasrani tanpa ada paksaan. Karena dia mau sendiri, karena menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu melanggar undang-undang. Tidak boleh, tapi kalau dia sendiri yang pengen Islam, kita siap untuk mengislamkan. Jadi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kita dakwah hanya untuk sesama kita, orang muslim, mencerdaskan, bukan mengajak non muslim yang lain untuk masuk Islam, tidak. Tetapi kalau mereka pengen mau, kita tidak boleh menghalang-halangi. Tetapi kita harus membantunya. Tapi dengan syarat kita tidak mengajak orang untuk masuk Islam kepada orang yang sudah beragama. Nanti kita terkena pasal dari undang-undang. Itu namanya pemaksaan. Tidak boleh seperti itu. Baik. Bagaimana ketika dia sudah balik sampai umur 25 tahun ini? Berarti 10 tahun dia tidak sholat. Apakah dia harus mengganti sholatnya yang dia tinggal itu? Kalau umur 25 tahun dia masuk Islam, maka dijelaskan di sini faida aslama lam yukhatib biqadaiha. Kalau si kafir ini masuk Islam, yang dulu-dulu dia tidak sholat karena belum Islam itu tidak wajib mengqadhanya. Loh kok enak? Iya memang enak. Memang enak, tidak wajib mengqadhanya. Jadi boleh tersenyum. Yang kemarin belum Islam, sekarang sudah Islam, boleh tersenyum. Pas begitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dosanya yang lalu itu, seberapa banyak tahun yang ia lakukan, dari dosa apapun yang dia lakukan, itu diampuni oleh Allah. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, suci, bersih, tidak ada noda dosa sedikit pun. Jadi orang yang baru masuk Islam itu dosanya bersih. Tapi setelah syahadat mulai mencari-cari dosa, mulailah di situ, mulai ada dosa. Maka itu perlunya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu intinya adalah akan menggugurkan dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu wajib bertaubat. Kalau tidak bertaubat, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Misalnya dosa besarnya apa? Berjudi umpamanya.
tapi nggak pernah dia bertobat, hari ini astagfirullahaladzim, besok judi lagi, astagfirullahaladzim, besok judi lagi, rutin itu, rutin setiap malam dia judi di kamarnya pakai HP. Kan sekarang judi bisa nyengit-nyengit kan, pakai HP berjudi, itu tetap melakukan dosa besar dan tidak diampuni kecuali ia bertaubat. Dan syarat bertaubat itu tidak melakukan dosa yang ia lakukan atau dosa yang setimpal dengan yang ia lakukan. Dan syaratnya adalah juga menyesal. Menyesal itu artinya mendalam di dalam hati, menyesal betul. Kalau perlu sampai nangis nyesalnya, karena melakukan dosa besar itu sampai nangis. Kalau perlu ada bukti tangisannya, yaitu air mata keluar. Kalau perlu air mata itu membasahi bantal, sehingga pagi-pagi itu kelihatan pulau-pulau karena air mata. Kadang-kadang pagi itu kita lihat bantal itu ada pulau-pulaunya, tapi bukan air mata, iler kadang-kadang di situ. Jadi dosa besar itu hanya rontok dengan bertaubat. Tanpa taubat tidak bisa hilang dosa besar. Tapi dosa kecil itu bisa hilang dengan sholat. Nanti penjelasannya di belakang. Kalau seorang non muslim, seorang kafir, dia masuk Islam, maka dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah, dan pada saat itu dia suci dari segala macam dosa-dosa. Apa landasannya? Liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, Qul lilladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang yang kafir, in yantahu, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, artinya telah masuk Islam, yaghfir lahum, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ma qad salaf, yang telah lalu. Ingat tuh, bukan dosa yang akan datang, dosanya yang telah lalu. Karena dosa itu ada dua, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kalau Rasulullah itu maksum, yang telah lalu diampuni Allah, yang akan datang juga diampuni Allah. Artinya yang telah lalu dijamin tidak ada dosa, yang akan datang dijamin tidak ada dosa. Itu Rasulullah maksum. Kalau kita ini tidak maksum, makanya sering kita berdoa, Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikan jamaah kami ini adalah jamaah yang disayangi, dan perpisahan kami dari jamaah ini adalah perpisahan yang diampuni. Artinya begitu. Jadi pada saat kumpul seperti ini, antara satu dengan yang lain saling hormat, menghormati, saling sayang, menyayangi. Setelah berpisah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan pernah dengar doa itu ya, Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Yang diampuni cuman ma qad salaf. Orang kafir masuk Islam yang diampuni dosa-dosa yang dulu yang telah dilakukan sampai akhir detik ia masuk ke dalam Islam. Maka itu yang diampuni berdasarkan surah Al-Anfal ayat 38 tadi. Qul lilladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Kenapa kok dosa yang lalu begitu mudahnya diampuni oleh Allah? Begitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dosa itu prak habis. Kok begitu diampuni oleh Allah? Wali anna fi ijabi dzalika, karena dosa yang diampuni oleh Allah itu tadi yang telah ia lakukan, kemudian dia melakukan sholat 5 waktu bagi orang yang masuk Islam tadi dan tidak mengqadha sholatnya itu. Jadi orang yang masuk Islam tadi tidak wajib mengqadha sholatnya itu tadi, tanfiran, dengan sebab kalau nanti diwajibkan dia akan lari minal islami aw anil islami, lari dari Islam. Sudah masuk Islam nggak jadi, dia balik lagi ke agamanya. Kenapa? Waduh,
10 tahun ini aku harus membayar hutang ini 10 tahun. Makanya di sini tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan, yang tadinya sudah menggebu-gebu masuk Islam nggak jadi. Ternyata berat masuk Islam ini. Kemarin ini kalau cuma 25 tahun, kalau sampai 50 tahun baru masuk Islam, nah berapa puluh tahun itu yang harus dibayar. Andaikan itu wajib mengqadha sholat. Oleh karena itu, kalau orang itu kafir asli dari awal dia kafir, maka orang itu tidak diwajibkan mengqadha sholatnya selama dia tidak melakukan sholat pada saat ia kafir. Dan begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosanya bersih semua. Itu fa'ufiya anhu, diampuni seluruh kewajibannya mengqadha sholat. Jadi orang kafir masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena memberatkan, dan itu diampuni atau dimaafkan untuk tidak mengqadha sholatnya. Wa in kana murtaddan. Nah, sekarang begini, ada orang yang kafir itu tapi kafir statusnya murtad. Murtad itu apa? Tadinya Islam kemudian keluar dari Islam, itu namanya murtad. Beda loh ya antara kafir dengan murtad. Kalau kafir itu asli dari lahir, tapi murtad itu sudah pernah Islam kemudian terus keluar dari Islam. Bagaimana ketika dia murtad seperti itu? Sholat yang ia tinggalkan, artinya ketika dia Islam kan dia sholat. Begitu murtad, jelas dia tidak sholat. Lalu bagaimana orang yang tadinya ia sholat karena dia dalam keadaan Islam, setelah itu murtad tidak sholat, setelah itu dia masuk Islam lagi? Lalu selama murtad itu gimana kewajiban sholatnya? Dibayar atau tidak? Belum pernah kan dengar penjelasan seperti ini? Belum. Di sini ada. Ketika seorang Islam kemudian murtad keluar dari Islam, lalu dia sadar dia salah, kemudian dia minta disyahadatkan, masuk Islam lagi. Ketika dia pada saat murtad itu otomatis dia tidak bisa sholat. Kenapa? Karena halangannya adalah murtad. Orang murtad tidak sah sholatnya kecuali ketika dia sudah masuk Islam. Lalu bagaimana kalau orang murtad seperti ini? Sholat-sholatnya yang dia tinggalkan pada saat dia murtad, wajabat alaihi, sholat wajib diqadha selama dia murtad. Jadi yang sudah Islam jangan murtad. Nanti sudah murtad Islam lagi, wajib mengqadha itu. Kalau tidak nanti dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita sudah masuk Islam kemudian murtad otomatis tidak sholat, maka pada saat itu akan dimintai pertanggungjawabannya tentang qadha sholatnya, bayar atau tidak. Orang hutang wajib bayar. Kalau tidak bayar, maka hitung-hitungannya nanti di akhirat lebih berat lagi. Lalu bagaimana kalau membayar orang lain? Boleh. Orang lain membayar, boleh. Misalnya gini, bapak punya utang sholat karena memang nggak bisa sholat. Dalam kondisi itu, kemudian anak bapak itu anak yang soleh, lalu membayarkan qadha sholat orang tuanya, itu boleh. Karena anak ya, ini anak boleh kalau anak. Karena anak itu adalah jerih payah orang tua. Tanpa ada orang tua tidak ada anak. Maka anak boleh mengqadhakan sholat orang tuanya yang pada saat itu tertinggal karena memang dia kesulitan untuk melakukan sholat. Apa sholat itu ketika kesulitan boleh ditinggal? Kalau ketika kesulitan antara hidup dan mati itu boleh. Contohnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit namanya Khandaq. Jadi pada saat perang Khandaq, zuhur Rasulullah nggak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat karena sibuk menggali Khandaq, menggali parit. Maka pada saat itu Rasulullah tidak sempat sholat. Sampai-sampai Jabir itu melihat Rasulullah itu kelihatan perutnya bunyi-bunyi. Lalu Jabir langsung pulang ke rumah
Ditanya istrinya, istriku ada nggak gandum? Ada bang. Ada kambing? Ada. Kambing aku sembelih, gandum masalah. Gandum dan kambing dimasak oleh istrinya. Lalu Jabir datangi Rasulullah. Ya Rasul, aku ngundang Rasulullah untuk makan di rumah. Paling-paling kira-kira cuman 20-an orang lah ya Rasul, cukupnya makan tuh di rumah. Jadi saya tidak ngundang semuanya para tentara yang menggali Khandaq, menggali parit ini. Begitu mendengar undangan makanan itu tadi, Rasulullah langsung teriak, ya ahlul Khandaq, wahai para penggali parit, kita diundang oleh Jabir untuk makan malam di rumah Jabir. Pucat Jabir. Orang yang gali Khandaq itu jumlahnya kurang lebih 1000. Makanan ini cuma 1 kambing dan gendum sedikit, kurang lebih cuma cukup untuk 20 orang. Rasulullah ngundang seluruhnya. Pucat Jabir. Langsung Rasulullah sampaikan, Jabir, kamu pulang dulu, makanan ditutup. Jangan kamu buka sebelum aku datang. Jabir taat kepada Rasulullah, dia pulang, makanannya ditutup. Begitu makanan ditutup, para tentara datang ke rumah Jabir. Lalu Rasulullah bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dan makanan itu diludahi oleh Rasulullah. Setelah itu baru tentara satu persatu disuruh ngambil makanan itu, ngambil gendumnya dan ngambil gulai kambingnya tadi yang sudah dimasak, tapi dengan syarat waktu ngambil tidak boleh dibuka. Waktu ngambil cuman dibuka sedikit begini baru diambil pakai centong, kan nampak pakai centong tuh. Sebanyak-banyaknya yang ada di mangkok itu kemudian ditutup lagi. Yang lain datang begitu juga, yang lain datang begitu juga, sampai 1000 tentara itu habis semuanya makan. Lalu Rasulullah perintahkan, Jabir, sekarang buka. Apa yang terjadi? Utuh makanan itu, tidak berkurang. Ini namanya makanan barokah. Barokahnya makanan pakai wasilah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika kita makan disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya makanan kita berkah. Kalau makanan kita berkah masuk ke dalam tubuh kita, maka akan tumbuh daging-daging yang berkah dan tumbuh darah-darah yang berkah. Kita ini kan kalau makan kan bisa dihitung sekali 2 kali, kadang-kadang ingat baca bismillah. Kadang-kadang sudah lama tadi baru ingat, oh iya aku tadi belum baca bismillah. Ada yang terjadi seperti itu. Maka bismillah di sini ternyata akan membawa berkah. Dan bismillah ini masya Allah, bukan main mujarobatnya, baik yang dialami orang maupun yang telah saya alami. Dengan bismillahirrahmanirrahim itu saya bisa naik haji. Perlu saya ceritakan ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa naik haji tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun, serupiah pun saya nggak mengeluarkan uang. Ketika saya lagi kesulitan ekonomi, saya baca Bismillahirrahmanirrahim malam hari itu 786 kali. Dari bulan Januari sampai bulan Juni, saya ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Itu saya baca setiap habis sholat isya. Kadang-kadang menjelang tidur. Kalau habis sholat isya, setelah sholat sunnah saya baca itu. Kadang-kadang kalau malam saya sholat sunnah dulu baru membaca itu. Selama 6 bulan berturut-turut. Setelah itu saya dipertemukan dengan seorang Cina mu'alaf. Saya disuruh ngajar ngaji di rumahnya. Saya ajar anaknya. Kurang lebih 2 tahun saya ngajar ngaji anaknya. Cina mu'alaf yang bapaknya ini tadi temui saya, langsung bilang, Ustadz, mau nggak Ustadz naik haji?
Bu, kalau Bapak ditawari seperti itu kira-kira apa jawabannya? Mau dan naik haji? Jawabannya nggak ada lain, mau gitu. Mau, pasti kayak gitu jawabannya, mau. Saya juga begitu, mau. Akhirnya apa? Saya dibuatkan cek. Saya lihat cuman kertas ini. Cuman kertas, ada tulisannya 25.600.000 cek. 25.600.000. Saya juga bisa nulis seperti itu di kertas. Rupanya lain nilai kertas itu. Kertas cek 25.600.000. Saya kantongin si Cina Mu'alaf tadi, namanya Haji Abdul Halim Nazar. Namanya itu Haji Abdul Halim Nazar. Dia toke kayu. Sekarang dia toke batu bara. Karena kayu sudah habis, pindah ke batu bara. Rumahnya di Jakarta sekarang. Di Bogor. Dulu rumahnya di perumahan Nurdin Hamzah di PLK. Di situ dulu. Jadi beliau pesan, Ustadz, itu cek kontan, kalau jatuh siapapun bisa mencairkan. Baik Pak, saya akan jaga dengan ketat, saya masukkan ke dompet. Pas pulang ada rumah bagus dijual. Saya masih ngontrak Pak. Ngontrak tiap tahun naik pula tuh. Tiap tahun naik nggak tanggung-tanggung, dari 500 ke 1 juta tuh. Masya Allah. Kalau naik dari 500 kemudian 550 masih wajar ya. Dari 500 1 juta, 1 juta 1,5 juta, 1,5 juta 2 juta. Ya Allah, dikiranya kita ini mesin uang apa ini? ATM. Pas begitu lihat, langsung saya tanya, Pak, mah ini berapa harganya? Dijawab 25 juta kalau mau katanya. Pas berarti ini lebih 600. Besoknya saya ketemu, Pak Haji Halim, duit 25.600.000 kemarin tuh kalau aku belikan rumah boleh? Enggak boleh Pak Ustadz, enggak boleh. Kalau Pak Ustadz tidak mau haji, kembalikan ceknya. Daripada dikembalikan, akhirnya saya batalkan beli rumah, tetap saya naik haji. Itulah awalnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya naik haji. Pas naik haji saya berdoa di multazam. Pertama, ya Allah, aku punya anak meninggal terus. Anak pertama laki-laki meninggal, anak kedua laki-laki meninggal. Pas laki yang kedua ini meninggal tahun 2002, 2003 saya berangkat haji. Di situ saya berdoa, ya Allah, berikan aku anak yang sehat, anak yang umurnya panjang. Begitu selesai berdoa, jam 8:30 malam saya interlokal. Kalau zaman dulu namanya interlokal, di wartel. Bukan warnet, wartel dulu kan. Disambut oleh istri, karena waktu itu anak meninggal, dikasih banyak uang oleh masyarakat, dikumpul waktu itu hampir 800-an ribu. Akhirnya saya belikan HP Simen A35, tinunit yang itu, Simen A35. Itulah modal. Begitu saya bel, istri langsung ngasih tahu, Kak, saya hamil. Alhamdulillah, baru tadi berdoa minta anak langsung hamil. Itu bukti di multazam itu diijabah doa. Lalu saya berdoa lagi, ya Allah, kawan-kawan semuanya sudah diangkat jadi PNS, saya belum, ya Allah angkat juga. 2003 saya berdoa, 2008 diangkat jadi PNS tanpa tes, langsung lengkapi bahan saja, bikin surat lamaran langsung lengkapi bahan, langsung keluar SK-nya. Berdoa lagi, ya Allah, rumah masih ngontrak. Kan mumpung di sana kan, rumah masih ngontrak, tiap tahun naik terus. Berilah aku rumah ya Allah. 2003 saya berdoa, 2006 saya dikasih rumah dengan cara dikasih jalan memberi tanah. Begitu tanah saya beli, langsung ditegakkan dengan cara dia tukang, saya kena. Pengen punya rumah tadi yang sekarang rumahnya saya tempati. Ya Allah, ternyata naik haji ini enak ya Allah. Jemput aku ke sini lagi untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya 2012 saya diajak oleh kawan, Tat, ayo kita ikut tes petugas haji. Kalau nak ngajak saya ikut tes, daftarkan. Akhirnya saya didaftarkan. Saya ikut tes
Untuk jadi petugas haji, saya lulus, dia yang daftarkan tidak lulus. Jadi 2012 saya naik haji lagi jadi petugas. Ini berawal dari Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Inilah Bismillahirrahmanirrahim membawa berkah. Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim diludahkan dengan tujuan supaya makanan itu cukup, maka untuk 1000 orang cukup, walaupun cuma 1 kambing dan itu masih utuh bisa dimakan oleh Jubair dan istrinya. Jadi di sini dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berkahnya kita ketika mengawali sesuatu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kembali kepada pembahasan tadi, orang murtad kalau dia masuk Islam, dia tetap wajib mengqadha sholatnya kalau seandainya dia murtad. Oleh karena itu dijelaskan di sini, wa in kana murtadan wajabat alaihi, apabila dia murtad qadha wajib atasnya. Wa idza aslama, apabila ia telah masuk Islam lagi, lazimahu qadha'uha, dia wajib mengqadha salatnya kalau dia telah masuk Islam lagi. Jadi jangan ada di sini yang sudah Islam kemudian keluar dari Islam, karena berat nanti akan mengqadha salatnya. Li'anna, kenapa kok dia wajib mengqadha salat? Li'anna i'taqada, karena dia yakin wujubaha, terhadap wajibnya salat. Dia yakin wajib sholat, ia tinggalkan, maka dia wajib membayarnya. Wa qadra 'ala tasabbubi ila adaiha, dan pada saat itu ada halangan dia tidak melaksanakan sholat itu. Kenapa? Karena murtad tadi. Karena murtad itu nggak bisa atau nggak sah sholatnya. Fawa kal muhaddisi, orang murtad itu seperti orang berhadas. Orang berhadas itu tidak boleh sholat. Syaratnya dia harus suci dulu. Kalau haid dia harus sudah mandi dulu. Kalau orang haid langsung sholat ambil wudhu, tidak sah sholatnya. Maka orang murtad itu kal muhtisi, seperti orang yang berhadas. Wa amma sabiyyu, lalu gimana kalau anak kecil? Kita semua kan berangkat dari kecil nih. Lalu bagaimana anak kecil ketika dia sudah balik, dulu bayar enggak sholatnya itu? Wa amma sabiyyu, adapun anak kecil, fala tajibu alaihi, salat juga tidak wajib qadha pada anak kecil kalau dia sudah balik, tidak wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa dasarnya kok anak kecil tidak wajib salat itu tadi? Sabda Rasul, rufi'al qalamu an thalathin, pena Allah diangkat itu karena 3. Anis sabiyyi hatta yablugha, pertama karena anak kecil sampai dia balik. Dari dia anak-anak itu sampai dia balik, itu diangkat pena Allah. Wa 'anin naimi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidur. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Jadi orang tidak dicatat oleh malaikat keburukannya itu apabila dia masih kecil sampai dia balik. Anak kecil nakal senakal-nakalnya itu tidak dicatat oleh Allah, kenakalannya nggak dicatat. Tapi kalau ada kebaikannya, maka kebaikannya dicatat untuk orang tuanya. Dan juga orang tidur itu tidak wajib sholat. Bapak tidur dari jam 9 malam, bangun jam 3 sore, yang subuh sama zuhurnya itu di situ pada saat itu tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat pada saat itu. Tapi kalau sudah bangun baru wajib sholat. Jadi kalau misalnya ada yang pagi-pagi bangunnya jam 8 memang tertidur sama sekali, ya waktu sholat subuhnya jam 8 itulah. Jangan bilang, aduh aku belum sholat subuh ini sudah jam 8, terus tidak sholat, itu salah. Itu salah. Pagi-pagi bangun jam 7, memang nggak terbangun sama sekali, jam 7 itulah baru bangun, saat itulah kita sholat. Dan subuh kita saat itu, karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Kenapa?
memberikan pelajaran kepada kita ketika Rasulullah tertidur dan dibangunkan dengan sinar matahari, lalu Rasulullah bangun ngambil air wudhu, matahari sudah naik, lalu Rasulullah sholat subuh pada saat matahari sudah naik. Ini bukti bahwasanya sholat subuh walaupun matahari sudah naik itu masih boleh, dan itu bukan qadha dengan syarat tertidur. Oleh karena itu orang yang tertidur itu pena Allah diangkat, jadi kewajiban sholatnya diangkat hatta istaiqadha, sehingga ia bangun. Kalau udah bangun baru ada kewajiban sholat. Wanil majnun, dan orang gila sampai ia sehat. Orang gila tidak dicatat dosanya oleh Allah. Tidak wajib sholat, sholatnya tidak diwajibkan, tidak wajib puasa. Itu orang gila. Jadi kalau kita pengen tidak wajib puasa ya seperti itu. Kalau pengen tidak wajib puasa, tidak dicatat, nggak berdosa, tidak puasa tidak berdosa, tidak sholat tidak berdosa, tapi dengan syarat dia gila. Nanti kalau sudah sadar baru bayar. Pembahasan berikutnya ini nanti begini, bagaimana orang-orang seperti itu kalau nanti sudah sadar, misalnya orang yang gila, dan gilanya nanti dia dalam keadaan haid, gimana? Gilanya dalam keadaan murtad gimana? Ini nanti pembahasan berikutnya karena jam sudah habis. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada mau bertanya dipersilahkan. Mau nanya Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menerangkan masalah orang Islam ataupun non Islam. Kalau dia lahir dan dilahirkan oleh ibu bapaknya Nasrani, Yahudi atau ateis, dia lahir dan itu sampai sebelum akil balik meninggal, itu masuk surga kan Pak, kalau dalam syariat Islam kan Pak. Nah itu hukumnya gimana? Nah kalau anak kecil bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, dan dia mati dalam keadaan masih kecil, itu ngikut agama bapaknya, berarti dia termasuk orang kafir. Bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, umur kira-kira 5 tahun kemudian dia meninggal, berarti dia meninggalkan adalah meninggal kafir. Dia ngikut agama bapaknya. Tapi kalau orang Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, 5 tahun dia meninggal, dia ini belum mendapat dosa apa-apa, nanti akan di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Yatama di akhirat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam nanti yang akan mengurus anak-anak yatim itu. Jadi nggak usah khawatir. Ketika tidak punya bapak, maka dia nanti yang akan mengurusnya. Oleh karena itu kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang kejadian Nabi Khidir kan, Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, tiba-tiba kok Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Dibunuhnya langsung, anak kecil itu sedang main, dibunuh oleh Nabi Khidir. Lalu ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak sabaran orangnya. Banyak kejadian waktu itu. Ada rumah yang condong mau rubuh dibaik oleh Nabi Khidir tanpa minta upah. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Ada perahu bagus-bagus dibolongi, dirusai oleh Nabi Khidir. Ini kayak mana? Kok seperti itu? Akhirnya dijawab oleh Nabi Khidir, kalau kamu nggak sabar pergi cari guru yang lain, nggak usah ngikuti Nabi Khidir. Ternyata mau nahan amarahnya Nabi Musa alaihissalam, menunggu jawaban Nabi Khidir di antara anak kecil tadi, karena nanti kalau besar anak kecil ini akan menjadi kafir, sementara orang tuanya adalah muslim, orang yang taat. Karena orang taat kemudian nanti daripada dia menjadi kafir, maka dibunuh pada saat kecil, otomatis dia mati dalam keadaan Islam karena dia masih kecil. Kalau nanti udah besar kemudian terus murtad, itu lain ceritanya. Makanya dibunuh pada saat. Jadi anak kecil meninggal itu hukumnya adalah tergantung status orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, mati dalam keadaan Islam dan dia belum punya dosa apa-apa, jelas termasuk neraka. Makanya ketika ada anak yang masih kecil meninggal, itu adalah harapannya adalah syafaat buat orang tuanya. Tapi dengan syarat orang tuanya taat. Syafaat itu yang membantu, yang menyeret ke dalam surga. Itu adalah anak kecil yang umur
belum balik itu meninggal. Makanya ketika menyolatkan jenazah anak kecil, jangan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihu. Enggak punya dosa dia, apa kita minta ampunkan dia? Justru kita mintakan kepada Allah terhadap anak ini supaya nanti menjadi syafaat orang tuanya. Ya kalau yang meninggal itu sudah tua-tua, iya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Iya, kita memohonkan ampun terhadap dosa-dosanya itu tadi. Ini masih kecil, masa kayak gitu doanya? Yaitu nggak cocok yang seperti itu. Nah, anak kecil tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, mati dalam keadaan Islam. Orang tuanya kafir, mati dalam keadaan kafir. Barangkali itu saja dulu. Masih ada yang tanya? Sedikit saja. Iya. Kalau kita ketiduran, berarti sholatnya setelah kita bangun ya. Jadi seandainya dalam 2 waktu kelewat tidur loh. 2 waktu kelewat, bagaimana? Gitu ya. Rasulullah tidak 2 waktu. Zuhur ketinggalan, asar ketinggalan, maghrib ketinggalan. Jadi isya baru bisa sholat. Maka Rasulullah sholat zuhur dulu. Pertama ini nanti ada penjelasan, ini masih jauh sebetulnya, ini masih di sini ada nih. Nah, penjelasannya cuman masih jauh, tapi nggak apa-apa lah dicomot dulu kan, karena nggak sabaran untuk tahu. Rasulullah perintahkan untuk azan, setelah azan baru qomat, setelah qomat baru sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tidak diperintahkan azan, tapi diperintahkan qomat. Setelah qomat sholat asar. Setelah sholat asar selesai, diperintahkan untuk qomat lagi sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, qomat lagi, baru sholat isya. Jadi seperti itu kalau sholatnya berjamaah. Tapi kalau sholat tidak berjamaah, ya boleh juga sih qomat sendiri, sholat sendiri. Tapi nggak qomat juga nggak apa-apa, itu sunnah gitu. Karena sudah dimulai mengkodok. Oh, mengkodok. Mengkodok sholat itu adalah sholat yang memang sengaja kita tinggalkan. Sengaja kita tinggalkan beberapa waktu yang lalu, maka kita kodok sholatnya sekarang. Umpamanya gini, kira-kira 1 tahun yang lalu pernah tidak sholat, lalu kita ingat-ingat, kira-kira sholatnya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini nanti ada penjelasannya sebetulnya sini, ada juga. Cuman ya sudah bertanya duluan nih, berarti belum sabar nih kan. Nanti akan ada ya. Iya. Ketika dia pengen qadha, misalnya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, nanti mundur ke belakang, usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Kalau kemarin itu 3 hari tidak sholat, 3 hari 3 malam tidak sholat, kalau pengen selesai sehari, maghrib qadha'nya 3 kali. Jadi sudah sholat salam, sholat lagi, salam, sholat lagi. Isya 3 kali juga. Salam, ulang lagi, salam, ulang lagi, sampai 3 kali. Ya dalam sehari itu selesai, dalam sehari semalam. Jadi lebih bagusnya seperti itu. Ya memang ada sih. Ya sama. Kalau maghrib ya 3 rakaat, nggak boleh minta korting, nggak boleh minta diskon. Kalau sholat dia berjalan bertahun-tahun udah Ustaz. Kalau sholat tinggal bertahun-tahun yang lalu itu. Kalau sholat bertahun-tahun yang lalu ya seperti itu caranya. Kalau kita nggak tahu ya sholat aja nggak apa-apa. Kalau di perjalanan itu dikosor boleh, dijamak dan dikosor. Misalnya begini, kita pergi ke Padang. Ini penjelasannya masih di bawah, ini masih jauh lagi ini tentang jamak kosor nih. Ketika nanti kita ke Padang, begitu kita di Padang itu kan biasanya berangkatnya sore kan, kalau dari sini naik mobil family, tapi masih bayar, walaupun naik mobil family tapi bayar tetap. Iya. Iya katanya naik mobil family tapi masih bayar. Iya. Karena saya
ke Padang tuh naik mobil family, cuman masih tetap bayar gitu. Nah, jadi ketika nanti maghrib itu boleh langsung sholat isya. Niatnya usalli fardal maghribi jam'an ilaihil isya'u salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Susah bahasa Arab, dalam hati nyebut aku sholat menjamak maghrib dengan isya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, ya udah gitu aja. Jadi waktu Allahu Akbar itu hati sudah tahu sedang menjamak sholat, itu aja intinya. Kalau nggak bisa nyebut, nanti setelah itu baru sholat isya. Kayak gitu juga waktu Allahu Akbar itu hati sudah tahu sholat isya ini jamak dengan maghrib, udah selesai. Subuh lagi baru kita sholat itu. Baik, sudah malam, saya juga ditunggu untuk mengislamkan orang, mensyahadatkan. Kalau ada pertanyaan untuk pertemuan berikutnya. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.